Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel PLC, Physics Learning Center. Kali ini kita akan membahas tentang materi getaran dan gelombang. Dalam pembelajaran fisika di SMP maupun di SMA, biasanya kata getaran dan gelombang ini seringkali disandingkan. Karena getaran memiliki keterkaitan dengan gelombang, dan begitupun sebaliknya gelombang memiliki keterkaitan dengan getaran. Namun kali ini, dalam pertemuan ini kita akan membahas tentang getaran. Bahasan tentang getaran merupakan salah satu pengetahuan dasar yang harus dikuasai untuk bisa memahami lebih lanjut tentang materi gelombang. Saudara sekalian, getaran didefinisikan sebagai gerak bolak-balik suatu benda di sekitar titik kesetimbangannya. Dalam pembelajaran fisika dasar, gerak bolak-balik di sekitar titik kesetimbangan ini disebut sebagai gerak harmonis atau gerak harmonis sederhana, GHS. Titik kesetimbangan di sini maksudnya adalah posisi diam benda saat tidak ada gaya eksternal yang mempengaruhinya, atau saat tidak ada gaya yang bekerja pada benda tersebut. Mari kita lihat di sebelah kanan ini ada dua sistem benda. Yang pertama adalah sistem bandul sederhana. Ini ada tali bandul dan ada bandul berupa benda berbentuk bulat seperti bola dengan massa tertentu. Kemudian sistem yang kedua ada sistem pegas. Ada sebuah benda di sini yang dikaitkan dengan pegas dan diletakkan di atas bidang datar yang licin. Saudara sekalian, saat ini benda kedua sistem ini berada pada posisi kesetimbangan. Coba kita lihat, pada saat belum ada gaya eksternal yang bekerja pada bandul ini atau pada kotak ini, maka bandul dan kotak dalam sistem pegas ini diam, ya. Sehingga posisi di mana benda belum bergerak atau belum ada gaya eksternal yang mempengaruhi ini disebut sebagai titik kesetimbangan. Pada bandul ini titik kesetimbangan tentu saja berimpit dengan tali bekas ini. Jadi ini titik kesetimbangannya, ditarik dari atas ke bawah ini. Kemudian pada sistem pegas titik kesetimbangannya adalah di sini. Ya, pada X sama dengan 0. Posisi mula-mula benda saat belum ada gaya luar yang mempengaruhi benda tersebut. Mari kita berikan gaya luar terhadap benda ini. Saya akan coba menarik benda kotak ini ke kanan, ya. Sama halnya seperti juga menarik bandul pada posisi tertentu, kemudian melepaskan. Nah, coba kita lihat. Anda abaikan dulu gambar-gambar seperti kurva energi ini, kemudian Anda abaikan juga dulu simbol-simbol gaya yang bekerja pada benda ini, pada sistem ini saat sedang bergerak harmonis. Fokuskan pada gerak bolak-balik benda di sekitar titik kesetimbangannya. Coba kita lihat, bandul ini saat pertama dilepaskan tadi, dia akan bergerak dari posisi ini ke posisi titik kesetimbangannya, lalu ke sini dan kembali lagi ke sini. Gerak ini akan terjadi secara terus-menerus manakala tidak ada hambatan yang dapat menghambat atau meredam gerak benda. Sebenarnya dalam kehidupan nyata hampir tidak ada sistem bandul yang tidak memiliki gesekan dengan udara. Bagaimanapun gesekan udara tetap ada dan lama-kelamaan bandul ini akan berhenti
Sama halnya dengan sistem pegas ini, sistem benda pada pegas ini. Gitu ya. Namun untuk mempermudah permasalahan dalam pembahasan getaran, kita anggap gesekan antara benda dengan lingkungannya diabaikan. Mari kita beralih pada sistem pegas ini. Kita lihat setelah tarikan kita lepaskan, maka benda ini akan bergerak bolak-balik di sekitar titik kesetimbangannya. Dari sini menuju titik kesetimbangan, lalu ke sini dan kembali terus secara terus-menerus. Inilah yang dimaknai sebagai gerak bolak-balik di sekitar kesetimbangannya atau gerak harmonis sederhana. Saudara sekalian, ada beberapa variabel yang terdapat pada gerak harmonis ini atau pada getaran benda ini. Yang pertama ada simpangan. Simpangan adalah jarak setiap posisi dari titik kesetimbangan. Pada sistem bandul ini, setiap posisi dari titik kesetimbangan ini disebut sebagai simpangan. Jadi ada yang simpangannya minimum, ada yang lebih besar lagi, hingga sampai pada posisi yang maksimum di sini dan di sebelah sini, di sebelah kanan ini dan di sebelah kiri titik kesetimbangannya. Kemudian kalau pada benda dalam sistem pegas ini, setiap posisi dari titik kesetimbangannya ini disebut sebagai simpangan, mulai dari simpangan minimum hingga simpangan maksimum yang ada di sebelah kanan dan sebelah kiri titik kesetimbangannya. Kemudian ada variabel amplitudo. Amplitudo adalah simpangan terjauh dari titik kesetimbangan. Jadi kalau pada sistem bandul ini amplitudonya di sebelah kanan berada pada posisi maksimum di sini. Kita lihat pada posisi ini maksimum, kemudian pada posisi ini juga maksimum. Dan pada sistem pegas ini amplitudonya berada di titik sini di sebelah kanan, kemudian di titik ini di sebelah kiri dari titik kesetimbangannya. Variabel berikutnya ada frekuensi. Frekuensi adalah banyaknya getaran yang terjadi dalam setiap sekon. Kita bisa menghitung dalam setiap sekonnya berapa banyak getaran yang dialami oleh bandul ini atau oleh benda kotak ini. Kita tinggal menghitung saja. Kemudian ada variabel perioda, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu kali getaran. Demikian juga kita bisa menentukan berapa periode yang dialami oleh bandul ini atau oleh kotak dalam sistem pegas ini. Periode didefinisikan sebagai gerak bolak-balik dari posisi semula kembali ke posisi semula. Misalkan dari posisi ini kita bisa hitung ke sini lalu kembali ke sini, ini sebagai satu periode. Gitu ya. Dari titik A misalkan, ini titik B, ini titik C, maka satu periode adalah dari A ke B, ke C, ke B, kembali lagi ke A. Jadi satu periode adalah satu gerakan bolak-balik benda. Sementara pada benda kotak dengan sistem pegas ini, satu periode bisa kita tentukan dengan menghitung waktu yang dibutuhkan untuk bergerak mulai dari sini, dari A, dari B, dari C, ke B, dan kembali ke A. Itu adalah periode. Kita juga bisa menghitung waktu periode berawal dari titik manapun. Misal kita akan menghitung periode, dihitung mulai dari titik kesetimbangan, ya caranya dihitung saat melintasi titik kesetimbangan ke sini, lalu ke sini, kembali lagi ke titik kesetimbangannya. Dari sini ke titik ini
melewati titik kesetimbangan, sampai ke sini, kembali lagi ke titik kesetimbangannya. Saudara sekalian, terdapat beberapa besaran-besaran terkait dengan getaran. Yang sudah kita singgung di atas tadi, ada frekuensi, ada periode, kemudian juga ada waktu, dan juga ada banyaknya getaran. Hubungan antara frekuensi, periode, waktu, dan banyaknya getaran ini dirumuskan dengan persamaan-persamaan sederhana seperti ada di layar. Kita bisa melihat contoh sederhana, sebuah bandul melakukan 108 getaran. Berarti ini N-nya ya, dalam waktu 27 sekon. Ini T kecil. Pertanyaannya, berapa frekuensi dan periode getaran bandul tersebut? Kita bisa menjawab dengan langsung menggunakan persamaan ini. Frekuensinya adalah banyaknya getaran dibagi waktu yang diperlukan. 108 kali ya, 108 getaran dibagi 27 sekon sama dengan 4 Hz. Periodenya kita bisa menggunakan persamaan ini atau persamaan ini, sama aja. Misal kita menggunakan persamaan ini, karena sudah menghitung frekuensinya, maka periode adalah seperfrekuensi. Sama dengan 1/4 Hz, sama dengan 1/4 sekon. Saudara sekalian, ada beberapa jenis getaran. Yang pertama adalah getaran bebas. Getaran bebas terjadi bila sistem mekanis dimulai dengan gaya awal lalu dibiarkan bergetar secara bebas. Contohnya adalah getaran seperti memukul garpu tala atau bandul yang ditarik lalu dilepaskan. Nih, sekali kita berikan gaya lalu kita lepaskan. Ini adalah contoh dari getaran bebas. Diberi gaya tarikan atau dorongan lalu dilepaskan, maka selanjutnya ini akan bergerak secara bebas. Ini adalah contoh dari getaran bebas. Yang kedua adalah getaran terpaksa. Terjadi bila gaya bolak-balik atau gerakan bolak-balik benda tersebut terjadi atau diterapkan pada sistem mekanis. Jadi benda akan terus bergerak bolak-balik jika gaya luar terus diberikan, dan kalau tidak diberikan maka gerakan ini akan berhenti. Maka getaran seperti ini dinamakan getaran paksa. Contohnya adalah getaran gedung pada saat gempa bumi. Jadi pada saat terjadi gempa bumi, gedungnya bergetar, dan pada saat gempa buminya berakhir maka gedungnya tidak lagi bergetar. Itu adalah contoh dari getaran terpaksa. Saudara sekalian, mari kita lanjutkan materi kita tentang analisis getaran bebas. Tadi sudah kita sampaikan bahwa getaran dibagi menjadi dua, ada getaran bebas dan getaran paksa. Getaran bebas itu sendiri dibagi menjadi dua lagi, ada getaran bebas tanpa redaman dan ada getaran bebas dengan redaman. Mari kita lihat contoh bagaimana getaran bebas tanpa redaman dan dengan redaman. Di bagian ini terlihat ada sebuah sistem pegas seperti tadi, ya, ada benda dihubungkan dengan pegas. Yang membedakannya adalah pada sistem yang sekarang ini bendanya ini dimasukkan ke dalam sebuah medium berupa cairan, ya, berupa cairan. Yang pertama kita akan melihat misalkan cairan ini tidak memiliki gesekan, ya, tidak menghasilkan efek gesekan terhadap gerak dari benda ini. Nah, sebenarnya dalam dunia ideal, dalam dunia yang sesungguhnya ya tidak ada ya fluida yang tidak memiliki gesekan, tidak menghasilkan gesekan. Namun untuk pembelajaran ini kita lihat dulu, kita andaikan bahwa fluida ini gesekannya kita abaikan. Ini akan saya tarik seperti tadi lalu dilepaskan, fokus pada gerak bolak-balik benda di sekitar titik kesetimbangannya. Nah, kalau gerakan ini kita plot pada koordinat
X dan T, maka akan terbentuk pola gelombang ini ya, yang amplitudonya selalu sama. Coba Anda lihat, amplitudonya sama, gitu ya. Amplitudo ini dari jarak atau simpangan terjauh dari titik kesetimbangannya. Dari amplitudonya itu ada di sini atau ada di sini. Kita lihat karena tidak ada redaman atau damping, maka amplitudo dari getaran ini selalu sama. Begini. Ini adalah getaran bebas tanpa redaman. Kemudian bagaimana jika efek dari gesekan yang ditimbulkan oleh fluida ini tidak kita abaikan? Coba kita akan lihat. Jadi di sini gesekannya, dampingnya tidak lagi kita berikan 0 gitu ya, tapi ada. Misalkan kita buat gesekannya ada 0,03 gitu ya. Lalu kita tarik, lepaskan. Mari kita amati. Benda tetap bergerak bolak-balik di sekitar kesetimbangannya, tapi semakin lama simpangannya ini akan semakin kecil. Kalau diplot pada koordinat X dan T, coba kita lihat, amplitudonya semakin lama akan semakin berkurang, dan pada suatu saat ketika getarannya berhenti, maka amplitudonya di sini akan menjadi 0. Ini adalah contoh dari getaran bebas dengan redaman. Ya, semakin besar redaman, ya akan semakin cepat benda teredam dan akan semakin cepat pula benda akan berhenti bergetar. Saudara sekalian, mari kita ingat kembali satu contoh model massa pegas sederhana untuk menggambarkan analisis pada getaran bebas tanpa redaman. Mari kita amati, ini adalah contoh dari model massa pegas atau sistem pegas sederhana. Saya tarik ini ya, dengan gaya eksternal, lalu saya lepaskan. Apa yang terjadi? Ternyata ketika benda saya lepaskan, maka akan muncul gaya pemulih Fs. Ini ya. Gaya pemulih simbolnya Fs kemudian ditunjukkan menggunakan vektor gaya yang bertanda anak panah biru ini. Tuh. Vektornya kadang-kadang memendek, kemudian memanjang maksimum, memendek lagi, dan arahnya juga berlawanan. Arahnya selalu berganti. Kalau kita lihat, arah dari Fs ini selalu berlawanan dengan arah pertambahan panjang bekas atau berlawanan arah dengan arah gerak benda. Saat bendanya di posisi sini, ke sini, maka Fs-nya akan ke kanan. Agar lebih mudah, coba konstanta pegasnya saya perkecil agar lebih mudah diamati. Nah, begitu ya. Coba Anda amati, arah Fs ini selalu berlawanan arah dengan perpanjangan pegas atau arah gerak benda. Tuh. Ketika benda mulai di sini, maka Fsn-nya mulai menarik sana. Jadi Fs ini adalah gaya pemulih yang selalu berusaha ingin mengembalikan benda pada posisi semula. Ingat kembali dalam hukum Hooke saat membahas mengenai topik elastisitas pada fisika dasar, kita dapat menghitung besarnya gaya pemulih ini dengan persamaan Fs sama dengan min Kx. K adalah konstanta pegas,
satuannya Newton per meter. X adalah perubahan perpanjangan pegas dari titik kesetimbangannya, gitu ya. Jadi Fs sama dengan minus Kx. Tanda min menunjukkan bahwa arah dari Fs ini selalu berlawanan arah dengan arah pertambahan panjang pegas atau arah pergerakan benda. Jika kita lihat dalam kurva di sebelah kanan ini, besar Fs ini juga sama dengan luasan kurva yang diarsir dengan warna merah ini. Ya. Artinya, jika pegas ini kita naikkan konstantanya, K-nya, maka Fs-nya akan menjadi lebih besar. Atau luasan kurva ini akan menjadi lebih luas. Coba kita buktikan. Saya tingkatkan K-nya, Anda amati pada grafik tersebut. Dengan simpangan yang sama. Nah, ternyata akan menghasilkan luasan kurva ini menjadi lebih luas dibandingkan sebelumnya. Demikian juga untuk K yang sama, untuk konstanta K yang sama, ketika simpangan yang saya berikan kecil, maka luasan kurva tersebut juga menjadi lebih kecil. Seperti itu. Dengan demikian, terbukti bahwa gaya pemulih ini besarnya sebanding dengan konstanta pegas dan jarak atau pertambahan panjang pegasnya. Saudara sekalian, sesuai hukum Newton 2, gaya yang ditimbulkan pada sistem pegas ini dapat dihitung dengan menggunakan persamaan umum hukum Newton 2, sigma F sama dengan M kali A. M adalah massa dari benda, A adalah percepatan dari benda pada sistem pegas ini. Karena percepatan merupakan turunan kedua dari posisi terhadap waktu, maka persamaannya menjadi M dikali D kuadrat X per dt kuadrat. Karena sigma F sama dengan Fs, kita mendapatkan persamaan diferensial M D kuadrat X per dt kuadrat sama dengan min Kx. Ya, jadi sigma F ini nilainya ini dan Fs nilainya ini. Sehingga persamaannya menjadi begini. Dari sini min Kx pindah ruas ke sebelah kiri, tanda negatifnya menjadi positif. M D kuadrat X per dt kuadrat ditambah Kx sama dengan 0. Bila kita menganggap bahwa kita memulai getaran sistem dengan meregangkan pegas sejauh A, kemudian melepaskannya, maka solusi dari persamaan tadi adalah X sama dengan A cos 2pi Ft. A adalah amplitudo, F adalah frekuensi, dan T adalah waktu yang diperlukan. Solusi ini menyatakan bahwa massa akan berosilasi dalam gerak harmonis sederhana yang memiliki amplitudo A dan frekuensi F. Untuk sistem pegas sederhana ini, frekuensi dapat didefinisikan sebagai F sama dengan 1/2pi dikali akar K per M. Saudara sekalian, demikian pembelajaran kita kali ini. Silahkan Anda terus belajar dari sumber lain untuk memperdalam konsep getaran ini. Mudah-mudahan
apa yang kita sampaikan ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua.